Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat-Nya lah kita bisa hadir di majelis ini, mendengarkan nasihat dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan penjelasan para ulama salafus salih dan ulama-ulama yang mengikuti jejak mereka. Mudah-mudahan ini bagian dari usaha kita semua untuk menjaga keimanan yang ada di dalam dada kita ini sampai kita diwafatkan di atasnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat diberikan hidayah iman dan Islam. Karena dengan keimanan kita akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, tanpa keimanan maka memasuki surga Allah adalah kemustahilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innakum lan tadkhulul jannata hatta tu'minu. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. Ini anugerah yang besar, Allah pilih kita menjadi salah satu dari hambanya yang beriman. Padahal di luar sana banyak manusia-manusia yang tidak diberikan hidayah ini. Bahkan banyak manusia yang pernah menyaksikan akhlak Nabi, pernah menyaksikan mukjizat Nabi, namun mereka tidak mendapatkan hidayah iman ini. Bahkan
Lebih dari itu ada dari kerabat dan keluarga terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan tidak mendapatkan nikmat yang bernama keimanan ini. Ya. Kita semua tahu bagaimana kedekatan Abu Thalib dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bagaimana jasa dia melindungi keponakannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu Allah lebih tahu. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil tidak pernah salah untuk memberikan hidayah ini. Ya. Tidak boleh kita berprasangka bahwasanya Allah tidak adil misalkan. Kenapa sebagian dapat hidayah, sebagian tidak? Kita jauhkan prasangka ini sejauh-jauhnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya sebagai zat yang maha adil. Allah Subhanahu wa taala juga mengabarkan bahwa Ia haramkan kezaliman atas dirinya. Jadi apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah kebenaran dan keadilan. Siapa yang Allah sesatkan maka Allah tahu luar dalamnya. Dan Dia yang lebih tahu siapa yang pantas mendapatkan keimanan dan siapa yang pantas mendapatkan kesesatan. Maka merupakan anugerah yang sangat agung ketika Allah pilih kita salah satu dari jutaan hambanya untuk beriman kepadanya. Nah, wajib kita syukuri. Kita syukuri dengan lisan kita, kita syukuri juga dengan perbuatan kita. Dan salah satu bentuk syukur kita dengan perbuatan adalah kita berusaha menjaganya. Bagaimana cara menjaga keimanan ini? Ya. Kita pelajari dia. Kenali dia. Dan amalkan apa yang menjadi tuntutan dari keimanan. Ya. Setelah Allah berikan kita hidayah untuk masuk ke dalam agama Islam ini, maka amalkan apa yang dituntut di dalam agama Islam ini. Karena hidayah itu bertingkat-tingkat. Ya, ada hidayah diberikan kita hidayah untuk meluk agama Islam ini. Ini alhamdulillah nikmat yang besar. Namun tidak semua orang yang memeluk agama Islam ini diberikan hidayah untuk mengamalkan tuntutan dari agama Islam itu sendiri. Betapa banyak orang beragama Islam namun dia tinggalkan sholat. Dia tidak puasa, rajin berdusta, makan yang haram, minum yang haram, banyak. Berarti belum kita dapati hidayah mengamalkan Islam itu. Bahkan setelah kita mengamalkan Islam ini, butuh kita masih hidayah. Untuk apa? Untuk terus diberikan kekuatan istiqamah mengamalkannya. Ya, banyak orang rajinnya kadang musiman. Ada yang rajin di awal-awal, di pertengahan hilang. Ada yang rajin di bulan Ramadan saja, kalau berlalu hilang pula dia. Ada rajinnya ketika bangkrut saja, kalau kaya hilang dia. Ada sebaliknya rajin kalau rezekinya lancar, kalau sedang terlilit kesusahan hilang dia. Ini masih hamba-hamba yang tidak menyempurnakan ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menyempurnakan penghambaan dirinya kepada penciptanya. Di saat susah maupun senang, di saat kaya maupun miskin, ya. Di saat sehat maupun sakit. Yang namanya kewajiban tetaplah kewajiban, ya. Apapun kondisi seorang hamba ini. Ini yang kita
perlu jaga. Kemudian juga pembahasan kita pada malam hari ini, pembahasan yang mungkin sering berulang dan memang sudah sepantasnya untuk diulang-ulang, yaitu tentang bab majaa firriya. Kita ambilkan dari kitab Tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, berkaitan bab tentang larangan-larangan dari berbuat riya. Ya, kita mengangkat pembahasan ini pertama sebagai nasihat untuk diri saya pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian, karena keikhlasan itu memang butuh perjuangan, ya. Keikhlasan adalah pelajaran yang tidak boleh kita tamatkan, harus terus kita ulang-ulang, karena dia menyangkut, ya, keselamatan kita di akhirat nanti, ya. Kalau kita tidak saling mengingatkan tentang ikhlas ini, apalah arti ibadah kita? Meskipun berpuluh-puluh tahun kita ibadah, kalau kita tidak berusaha membersihkannya dari noda-noda kesyirikan, termasuk yang kita bahas nih, kesyirikan yang tersembunyi yang bernama riya ini, nggak ada gunanya, sia-sia. Kita bahas ini karena penyakit ini tidak pandang bulu, dia menimpa orang yang alim, menimpa orang yang awam, menimpa penuntut ilmu, menimpa laki-laki maupun perempuan. Maka patut kita waspada, ya. Karena kasihan kita, ya, kalau beribadah, terus beribadah tapi tidak pernah mengontrol hati ini, sehingga kaget kita nanti ketika dihadapkan amal-amal yang kita amalkan dahulu di dunia, ternyata tidak ada nilainya sama sekali, tidak ada nilainya. Di Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab membawakan beberapa dalil di sini. Dia bawakan 3 dalil aja. Kemudian kita akan bacakan penjelasan dari seorang ulama, Syekh Nasir As-Sa'di, guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Yang pertama beliau bawakan firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid." Qul, katakanlah wahai Rasul, disuruh sampaikan. Apa yang disuruh sampaikan? Innama ana basyarum mithlukum, sesungguhnya aku hanyalah manusia seperti kalian. Mungkin kita bertanya, apa perlunya mengumumkan beliau adalah manusia? Untuk mencegah orang-orang yang mudah berlebih-lebihan di dalam mengkultuskan seorang hamba, yang mudah mengatakan dikit-dikit dia adalah anak Tuhan, dia adalah Tuhan, atau dia bisa mengetahui yang gaib, dia bisa menurunkan hujan, dia mengatur alam ini. Nah, ini bahaya. Maka diingatkan, disuruh umumkan, ya. Nabi disuruh mengatakan, katakan aku adalah manusia seperti kalian, biar kita tidak mudah meyakini rububiyah Allah itu kepada hamba. Banyak, ya, yang mengklaim kiai tertentu memiliki, ya, kunci-kunci ilmu gaib. Ini bahaya, soalnya menyangkut akidah. Disuruh sampaikan makanya, karena rawan, ya,
meninggikan kedudukan hamba lebih dari yang Allah berikan, ini gulu. Maka disuruh umumkan ini. Mungkin sepele kelihatannya, tapi ini terdapat muatan pesan yang luar biasa. Jangan berbuat gulu. Nabi manusia. Jangan meyakini Nabi bisa mengetahui yang gaib. Jangan meyakini Nabi SAW bisa menciptakan, bisa mematikan. Tidak. Ya, itu diingatkan kita. Tapi diingatkan juga apa? Yuha ilayya. Aku manusia, jangan diagungkan melebihi kedudukanku sebagai manusia. Sebagaimana perbuatan orang-orang Nasrani terhadap Nabi mereka. Dikatakan sebagai anak Tuhan atau dikatakan sebagai titisan Tuhan. Dua-duanya sesat. Kita jangan. Ya. Nabi kita adalah abdun, hamba, bukan rabbun. Tapi kita diingatkan, diwahyukan kepadaku. Nah, beliau diberikan wahyu. Beliau manusia pilihan berarti. Beliau adalah nabi dan rasul, maka jangan kita rendahkan. Nah, karena dua hal ini tercela. Gulu, mengangkat seorang hamba melebihi kedudukan yang Allah berikan, haram. Merendahkan juga orang yang Allah muliakan, ini juga haram. Maka diingatkan ini, ya, dua hal ini. Innama ana basyarum mithlukum. Aku hanyalah manusia seperti kalian, agar kita tidak gulu. Yuha ilayya, diwahyukan padaku agar kita tidak merendahkan. Nabi itu pilihan Allah. Nabi itu manusia yang Allah cintai. Nabi itu manusia yang Allah muliakan. Maka hamba yang taat kepada Rabbnya senantiasa memuliakan hamba yang dimuliakan oleh Rabbnya. Maka orang yang menghina Nabi, dia kafir. Merendahkan Nabi, dia kafir. Ya. Merusak kehormatan Nabi, dia kafir. Ya. Jadi yuha ilayya, diwahyukan kepadaku. Apa isi wahyu tersebut? Di antaranya annama ilahukum ilahu wahid, tauhid. Bahwasanya Tuhan kalian adalah Tuhan yang satu. Ya. Yang menciptakan kalian adalah Tuhan yang satu. Yang maha sempurna dari segala kekurangan dan aib hanya satu, itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menjadi sesembahan kalian juga satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diingatkan ini. Ya. Jadi dari sini saja ada muatan pesan agar kita beribadah itu jangan mendua. Satu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan kita satu. Yang menciptakan kita satu, berarti yang kita sembah juga satu. Yang kita harapkan untuk membalas ibadah kita juga satu yang kita harapkan, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Annama ilahukum ilahu wahid. Ya, sungguhnya Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Kemudian lanjutannya, faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang berharap perjumpaan dengan Rabbnya. Ya, tentunya siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya dalam keadaan selamat, dalam keadaan bahagia. Karena semua kita akan berjumpa, semua kita akan kembali kepada Allah. Tapi tidak semua orang yang dikembalikan nanti dalam keadaan bahagia. Ada yang menangis, ada yang menyesal, ya, ada yang ingin kembali ke dunia, dan ada juga yang bahagia sebahagia-bahagianya. Ya. Dan semua kita tidak ada yang luput dari itu. Semua kita akan menghadap kepada Allah. Ya. Tapi kita tidak tahu apakah dalam keadaan bahagia
ataukah dalam keadaan sengsara, ya. Hanya itu pilihannya. Dan sekarang penentunya ini, bagaimana kita menjalani hidup di dunia. Siapa yang berharap berjumpa dengan Rabbnya dengan bahagia, falyamal amalan salihan. Ini tipsnya. Di Allah sudah kasih tahu jalan untuk bahagia itu. Allah sudah kasih tahu. Ya. Kan kehidupan ini ujian, tapi Allah kasih tahu jawaban dari ujian itu. Ini kasih sayang Allah. Bagaimana baiknya? Ya. Orang ujian dikasih jawabannya, jawaban yang benar, tapi ya. Ini luar biasa. Allah kasih kita dua kunci keselamatan itu. Ketika berjumpa dengannya, pertama falyamal amalan salihah. Pertama hendaklah dia beramal dengan amalan yang saleh. Ini pertama, disuruh kita beramal. Juga sebagai dalil bahwasanya amal itu salah satu sebab diselamatkannya kita dari neraka. Ya. Dan banyak Allah sebutkan nih, bahwasanya amal di antara salah satu sebab Allah selamatkan kita dari neraka. Tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun, kata Allah. Itulah surga yang diwariskan kepada kalian karena sebab apa yang kalian amalkan. Dan menariknya di sini Allah tidak mengatakan karena sebab ilmu yang kalian ilmui. Karena belum tentu ilmu itu menghasilkan amal juga. Amal. Orang kalau ilmu saja tidak beramal, enggak akan masuk surga juga. Jadi yang pertama, hendaklah dia beramal saleh. Jadi amal saleh itu, ya, kapan dikatakan amal saleh? Sebenarnya di sini, ya, kata Syekh Abdurrahman juga, Dr. Abdurrahman bin Muhammad Musa, falyamal amalan saleh ini saja sudah termuat dua syarat itu. Ya, ittiba dan ikhlas itu. Karena amal saleh itu adalah amal yang dilakukan dengan ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi, itu amal saleh. Ya, amal dilakukan dengan ittiba tapi tidak ikhlas, bukan amal saleh itu. Bahkan bisa mendatangkan dosa. Atau amal dilakukan dengan ikhlas tapi tidak ittiba kepada Nabi, bukan juga amal saleh. Makanya kata beliau, falyamal amalan salihah, ini sudah terdapat dua syarat itu. Ikhlas dan mutaba'ah. Berarti kalimat selanjutnya ini menegaskan lagi, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Dan janganlah dia berbuat syirik terhadap Rabbnya dengan sesuatu apapun. Dipertegas lagi. Ini dua inti keselamatan, beramal saleh tanpa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini nasihat yang perlu diulang-ulang, ya. Karena keikhlasan ini seperti yang kita bilang tadi butuh perjuangan, ya, untuk melawan menata hati ini, butuh kesungguhan yang benar-benar, keikhlasan. Ya. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang menjauhkan kesyirikan yang besar maupun kecil. Termasuklah riya ini yang kita bahas ini. Apa kaitannya dengan ayat ini? Ini wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Karena orang yang riya masih dia dikategorikan orang yang berbuat syirik. Ya. Sekali lagi, orang yang riya, yang beribadah untuk dilihat, ini masih digolongkan sebagai orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan tanamkan dalam diri kita sampai kita meninggal bahwasanya kesyirikan itu dosa paling besar. Ya.
Wajib bagi kita berjuang untuk menjauhinya. Jangan kita remehkan ini. Jangan kita entengkan perkara riya ini. Karena ini menyangkut keselamatan kita. Takutnya nanti kita merasa banyak amal kita, tahu-tahu tidak ada hasilnya, tidak ada. Gara-gara apa? Tidak pernah kita bersihkan riya itu. Ketika dia muncul kita biarkan, muncul biarkan, bahkan dipelihara. Ya, kasihani diri kita. Ya mungkin nama kita mencuat, disanjung, dielu-elukan di dunia. Ya. Dan memang itu yang kita inginkan dan kita biarkan. Nah, ini kasihan berarti. Ya. Berarti itu saja yang kita dapatkan, dielu-elukan di dunia itu. Dan Allah murka luar biasa sama kita. Jadi jangan kita tertipu dengan posisi kita di mata manusia. Seringkali orang merasa nyaman dengan posisinya di mata manusia dan tidak pernah mengoreksi seperti apa posisi dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Banyak para salaf dulu berdoa, ya Allah, ya, lindungilah aku dari merasa menjadi orang besar di mata manusia namun hina di matamu ya Allah. Ya bisa jadi kita introspeksi diri kita. Kita disanjung, ya banyak penggemar, banyak ini. Tapi kalau kita dengan jujur memeriksa hati kita selama ini, kalau itu yang kita inginkan, orang hina kita pada hakikatnya, orang hina. Jadi ini ayat yang pertama beliau bawakan ini, yang berkaitan dengan apa? Larangan dari riya. Mana yang berkaitan dengannya? Wala yusyrik, ini jangan berbuat syirik pada Allah. Karena termasuk menduakan Allah bila kita beribadah menginginkan pujian manusia, menginginkan dilihat oleh manusia. Kemudian dalil yang kedua, beliau bawakan dari hadis diriwayatkan Imam Muslim an Abi Hurairah marfu'an, dari Abu Hurairah secara marfu'. Marfu' itu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga mauqufan, mauquf sampai kepada sahabat saja. Ya. Qala Allah Ta'ala, hadis kursi, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya, perhatikan firman Allah ini, kita merenungkan dia, kita ambil faedah secara ya perlahan-perlahan. Allah mengatakan, ana aghna syuraka'i 'anil syirk. Aku adalah zat yang maha cukup, zat yang tidak butuh terhadap sekutu. Allah tidak pernah butuh terhadap sekutu. Untuk menciptakan alam ini Allah tidak butuh dibantu. Maka di dalam hal diibadahi juga tidak butuh sekutu. Sebagaimana Allah menciptakan alam ini sendirian, maka hendaklah dia juga bersendirian dalam ibadah kita, yang kita tuju dalam ibadah kita. Ya. Makanya merupakan kejahatan, kezaliman yang besar ketika kita tahu Allah yang menciptakan kita, tapi kita beribadahnya kepada yang tidak menciptakan kita. Ya. Ini sebesar-besar kezaliman, kata Nabi, ketika engkau beribadah kepada selain Allah padahal Allah sendiri yang menciptakanmu. Ini kebodohan, kezaliman, kejahatan terbesar. Jadi Allah mengatakan, aku adalah zat yang paling tidak membutuhkan sekutu. Ya. Kita ingat itu baik-baik, Allah tidak membutuhkan sekutu. Man amila amalan asyraka ma'i fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa saja yang mengamalkan suatu amalan, dia sertakan aku, ya dia sertakan bersamaku di dalam amalan tersebut, ya ada yang dia inginkan. Dia bukan hanya Allah yang dia tuju. Ya, dia tuju Allah, dia tuju juga selain Allah. Nah, ini namanya mempersekutukan. Apalagi hanya selain Allah yang dituju, ini jelas lagi lebih parah lagi ini. Jadi orang mempersekutukan itu, dia
Allah yang dia inginkan dan juga yang lainnya. Nah, ini namanya sekutu, menduakan. Apalagi dia tidak menginginkan wajah Allah, yang diinginkan murni yang lain. Nah, ini lebih murni lagi kesyirikannya. Apa kata Allah? Taraktuhu wa syirkahu, aku tinggalkan dia beserta sekutunya, beserta kesyirikannya. Artinya apa? Allah tidak akan menerima ibadah seperti itu, ditinggalkan dia. Ini kalimat yang singkat berisi ancaman yang menakutkan. Artinya apa? Sebanyak apapun ibadah kita, selama bukan Allah satu-satunya yang kita tuju, nol. Bahkan bukan sekedar nol ya, dosa bahkan. Terlihat seperti amal soleh, tapi hakikatnya ternyata kemaksiatan yang terbesar. Inilah butuhnya intinya kita menata hati kita masing-masing. Ini bukan masalah ringan ini. Ini masalah untung rugi di akhirat masalahnya. Ya. Bagaimana cara kita menata kita? Periksa dia. Setiap kita ingin melakukan amalan, tanya, ya apa pendorong saya ini? Ya. Oh, karena ingin dapat pahala dari Allah. Alhamdulillah, jalan. Kalau kita periksa dari awal ada kejanggalan, oh ini biar dapat sesuatu, biar dapat ini, biar dilihat sama si fulan, biar dapat dukungan, biar dapat, ini stop dulu, bersihkan dulu dia. Sia-sia soalnya, ya, bersihkan dulu dia. Ya. Berat, memang berat, ya, tapi harus diperjuangkan. Karena kalau kita sudah berusaha maksimal, tetap ada saja ininya, mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi harus ada usaha. Ya. Jadi kalau sudah benar dari awal karena Allah, karena keridhaan Allah, mengharap pahala dari Allah, agar diselamatkan oleh Allah, jalankan dia. Ya. Tapi bila yang ada lain dari itu, bersihkan dia segera. Butuh kita hadirkan niat sebelum kita mengamalkan ketaatan itu agar kita tidak merugi. Jadi jelas ya. Di hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak membutuhkan sekutu sedikit. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan betapa besar hak Allah, bahwasanya dia tidak boleh disekutukan dengan apapun. Dan yang ketiga, hadis ini menunjukkan batalnya amalan yang dicampuri dengan riya, ini batal, tidak diterima. Kemudian hadis yang ketiga yang beliau bawakan 3 dalil saja. Hadis ketiga ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. An Abi Sa'id marfu'an, dari Abi Sa'id secara marfu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal." Perhatikan apa kata Nabi, maukah aku kabarkan kepada kalian sesuatu yang lebih aku takutkan dari bahayanya Dajjal. Dajjal ini fitnah, termasuk fitnah terbesar. Tapi ada yang lebih Nabi takutkan menimpa kita, lebih daripada khawatiran beliau terhadap Dajjal ini. Maka para sahabat kaget, ternyata ada yang lebih bahaya dari Dajjal. Qalu, mereka mengatakan, bala ya Rasulullah, tentu mau kami dikabarkan wahai Rasulullah. Qal, kata Nabi, asyirkul khafi, kesyirikan yang tersembunyi. Kesyirikan tersembunyi. Apa itu? Beliau contohkan, yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu
lima yara min nadhari rajulin. Seorang berdiri salat, lalu dia perbagus salatnya, namun sayang bukan karena Allah, karena dia menyadari ada yang sedang memandangnya. Ternyata itu syirik tersembunyi. Betapa berat berarti ini. Itu syirik tersembunyi. Mungkin kita bertanya, kenapa kok bisa lebih bahaya dari Dajjal? Jelas karena Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin juga. Kenapa dia lebih bahaya dari Dajjal? Dajjal menimpa sebagian umat di akhir zaman saja. Sementara riya ini bisa menimpa seluruh umat. Manusia memang tabiatnya senang dipuji dan berpotensi lebih menikmati manisnya pujian daripada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa seperti ini. Dan riya menimpa semua lapisan kaum muslimin, yang berilmu maupun yang tidak, yang alim maupun yang awam. Sementara Dajjal menimpa segelintir orang. Kalau yang menghafal, diantara yang hafal surat Al-Kahfi 10 ayat, dia terlindung darinya. Sementara riya ini bisa menimpa tuan guru, bisa menimpa kiai, bisa menimpa ustadz, bisa menimpa ulama, bisa. Maka Nabi sangat khawatir ini. Berarti ini pesan yang mendalam agar kita sering-seringlah mengontrol hati kita. Kemudian kita dengarkan penjelasan singkat dari Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Syekh Nasir As-Sa'di ini guru dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Beliau juga punya banyak tulisan termasuk tafsir Karimur Rahman yang ditulis oleh Syekh Nasir As-Sa'di. Beliau mengatakan, i'lam anna al-ikhlas lillahi asasuddin. Ketahuilah bahwasanya keikhlasan adalah asas, pondasi agama ini, pondasinya. Jadi enggak boleh kita entengkan. Waruhut tauhid wal ibadah. Keikhlasan ini adalah inti dari tauhid dan ibadah itu. Inti sudah itu. Tauhid memang keikhlasan. Kan tauhid kan memurnikan ibadah kepada Allah. Dan tauhid adalah hak Allah tertinggi. Amal yang paling Allah cintai. Wa huwa ayyaqsidal 'abdu bi'amalihi kullihi wajha Allah wa thawabihi wa fadlihi. Ikhlas yang dimaksud di sini adalah seorang hamba ketika dia beramal yang dia inginkan adalah wajah Allah. Yang dia inginkan adalah pahala dari Allah. Yang dia inginkan adalah karunia dari Allah. Intinya yang dia inginkan adalah Allah yang membalasnya. Dan kita tegaskan juga di sini, tidak bertentangan dengan keikhlasan mengharapkan pahala dari Allah. Tidak bertentangan dengan keikhlasan mengharapkan surga dari Allah. Sebagaimana syubhat orang-orang sufi yang mengatakan orang yang tinggi keikhlasannya tidak mengharapkan pahala, katanya. Dia hanya beribadah pokoknya berdasarkan cinta. Entah dimasukkan neraka atau surga, dia ikhlas. Nah, ini kebodohan ini. Karena Nabi sendiri meminta surga. Ada yang lebih ikhlas dari Nabi? Nabi sering minta, Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allah, aku mohon ridhamu dan surgamu. Dan Nabi minta kita juga mengatakan salullahal firdausal a'la. Minta kepada Allah surga firdaus yang tertinggi. Enggak mungkin Nabi menyuruh kita melakukan sesuatu yang dapat merusak keikhlasan, enggak mungkin. Kita lanjutkan sedikit. Fayaqumu bi usulil imani sitta wa syara'il Islam al-khams. Jadi keikhlasan ini mencakup seluruh aspek dalam beragama. Dia mencakup pokok-pokok keimanan yang 6, harus ada keikhlasan. Bahkan semua ibadah tanpa keikhlasan ini bukan ibadah jadinya. Saking pentingnya keikhlasan.
Jadi orang yang ikhlas ini benar-benar yang dia harapkan adalah wajah Allah, yang dia harapkan adalah balasan akhirat, bukan riya, bukan penglihatan orang, bukan pendengaran manusia, bukan juga jabatan, bukan juga dunia. Ya. Kalau dia berhasil ya, membersihkan hatinya sehingga dia menginginkan hanya Allah Subhanahu wa taala, nah itulah baru sempurna keimanan dan tauhidnya. Ya, karena sudah azan, kita azan dulu. Ya, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Kita habiskan sedikit, kita ringkas saja. Kemudian Syekh Nasir As-Sa'di merinci di sini tentang riya ini. Ya. Beliau mengatakan, ketahuilah bahwasanya riya itu ada rinciannya. Yang pertama, apabila seorang hamba beramal dari awal memang yang jadi tujuannya adalah pandangan manusia dan terus menerus seperti itu, ini jelas ya, amalnya tidak diterima oleh Allah, dan ini termasuk syirik, syirkun asghar, dan dikhawatirkan akan menjurus kepada syirik yang besar. Kemudian yang kedua, apabila pendorongnya ikhlas karena Allah dan juga riya, dia menginginkan balasan dari Allah juga ya, agar dilihat oleh manusia, sama-sama ya. Kata beliau, walam yaqla' 'anir riya' bi'amalihi, namun dia tidak berusaha menghilangkan riya itu. Ini juga sesuai dengan zahir dalil ini batal juga, karena dia biarkan
tanpa ada usaha untuk menghilangkannya. Kemudian yang ketiga, dia tujuan ibadahnya karena Allah. Di tengah-tengah muncul riya. Nah, kalau dia berusaha menghilangkannya, maka ini enggak berpengaruh bagi dia, tetap dia diterima amalnya. Ya. Tapi kalau dia diamkan, ya, dia tidak ada upaya untuk menghilangkannya, maka dapat membuat amal tidak diterima juga. Atau tersisa, misal dia sudah berusaha namun ada sisa-sisanya dikit, maka kesempurnaan ibadahnya berkurang sekadar dengan ya noda yang ada tersebut. Ya, jadi intinya ya kita berusaha untuk ikhlas, dan kalaupun dia muncul kita berusaha untuk menghilangkannya. Kemudian yang terakhir, ada berapa usaha untuk mengobati riya ini? Tentunya pertama belajar tauhid, ya kita singkat di sini. Kita belajar tauhid, karena orang tidak belajar tauhid dia tidak paham mana syirik mana tauhid, ya nyaman-nyaman saja dia ketika dia terkena dengan ya penyakit syirik. Kemudian juga berusaha menyembunyikan amal ibadah kita. Tentunya yang bisa disembunyikan. Ada yang tidak bisa, seperti sholat jamaah, haji, umrah, tidak mungkin kita sembunyikan. Kemudian juga dengan berteman dengan orang-orang yang ikhlas. Ya, kalau kita terbiasa berteman dengan orang-orang yang tidak ikhlas, kita akan terkena juga. Kemudian berdoa, dan doa dari Nabi, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya, jadi inilah dia beberapa pembahasan yang berkaitan dengan riya ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita bacakan ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan juga untuk para jamaah sekalian, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jauhkan kita dari riya dan jadikan kita hamba-hamba yang senantiasa ikhlas di dalam beribadah kepadanya. Demikian yang bisa kita sampaikan. Sebelum tutup, kalau ada yang bertanya silakan. Ada jamaah yang bertanya? Ya. Ya. Tetapi kadang masih berbuat maksiat. Nah, apakah Allah itu belum memberikan kita jalan yang benar atau jalan yang lurus? Iya. Jadi kita ada pertanyaan, kita sering memohon hidayah, berdoa. Ya, tapi masih saja kita terjerumus ke dalam dosa dan maksiat. Apakah itu tandanya Allah belum berikan kita hidayah? Jawabannya iya. Ya. Tapi apakah kita putus asa dan berhenti berdoa? Tidak. Ya. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ya ingin melihat kesungguhan kita. Ya. Karena yang namanya orang serius meminta itu dia ulang-ulang permintaannya. Dia terus berdoa. Dan bukan sekedar meminta, bahkan dia sertai dengan hati yang betul-betul penuh kebutuhan terhadap Allah. Dia hati yang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin Allah Subhanahu wa taala ingin menegurnya, ingin lebih maksimal lagi dalam doanya. Doa ada hal yang bisa menghalanginya juga untuk dikabulkan. Salah satunya apa? Ya makanan, minuman, atau adab-adabnya tidak diperhatikan, terburu-buru dalam berdoa, atau dia tidak paham apa yang dia minta, ya, dan sebab-sebab yang lainnya. Jadi yang pertama, dia sudah bagus ketika berdoa, ini sudah usaha yang luar biasa. Ya, kalau belum terkabulkan, doa lagi, dan dia juga harus berusaha. Misalkan dia meminta dijauhkan dari perbuatan zina, di samping dia berdoa, dia juga berusaha secara nyata. Misalkan meninggalkan sebab-sebab yang dapat menjerumuskan dia ke sana. Dia berhenti menonton yang haram,
dia berhenti mendengar yang haram, dia berhenti bergaul dengan orang-orang yang gemar melakukan hal tersebut. Nah, harus ada usaha juga. Jangan doanya lancar tapi usaha ke sana juga lancar. Nah, ini ya bertentangan dengan apa yang dia minta. Ya, jadi memang hidayah seperti yang kita bilang tadi bertingkat-tingkat. Ya, dan kita tetap berdoa. Tidak akan pernah rugi orang berdoa. Dia berdoa dia dapat pahala. Ya. Dikabulkan maupun tidak. Bahkan tidak ada orang berdoa itu tidak diberikan ya secara sama sekali tidak diberikan itu tidak. Ya, bisa Allah berikan di dunia langsung kabulkan. Kalau enggak bisa di akhirat diberikan. Ya, kalau enggak Allah Subhanahu wa taala ganti dengan apa? Dijauhkan dia dari musibah yang akan menimpanya. Ya, jadi jawabannya iya, bertanda kalau Allah berikan hidayah ya dia tidak akan terjerumus. Cuman tidak boleh dia menjadikan itu dalil untuk terjerumus terus ya. Mengatakan misal Allah belum kasih saya hidayah nih, saya lakukan aja terus ya. Tidak ya. Harus ada kesungguhan kita. Karena orang-orang yang diberikan hidayah itu juga buah dari kesungguhannya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Orang-orang yang bersungguh-sungguh meniti jalan kami, kami akan tunjuki dia, kami akan berikan dia hidayah. Lihat Allah kaitkan kesungguhan dengan hidayah. Bersungguh-sungguh dia menjauhinya, baru Allah berikan. Jangan dia doa tapi sungguh-sungguh melakukan terus ya. Wallahu a'lam. Ya. 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 Tetapi kadang kalau ada orang yang ngajung saya, Ustaz, saya bangga. Ya. Nah, ini bagaimana cara menghilangkan bangga itu? Iya, dirinci dulu ya. Jadi ketika kita dipuji, ada rasa senang, tidak langsung serta-merta itu adalah riya ya. Ya, karena seorang mukmin memang ada rasa bahagia ketika melakukan kebaikan itu. Ya. Nah, mana yang riya itu dipuji oleh orang nggak bisa kita tahan kan? Orang kan kadang muji perbuatan baik kita. Ya, bahkan disebut juga ajilu busyra ya. Balasan yang disegerakan juga itu pujian terhadap kebaikan itu. Yang mana yang dilarang menjadikannya tujuan utama. Dia misalkan rajin sholat jamaah, orang bilang masya Allah rajinnya bapak ini sholat, senang dia. Ini bukan riya. Mana yang riya? Nanti nggak dipuji, nggak sholat jamaah lagi nih. Ya. Nah, kalau ini sudah tanda-tanda dia jadikan sebagai tujuan. Lewat dia orang nggak bilang masya Allah rajin, nggak ada yang ngomong. Akhirnya berhenti dia, udahlah. Nah ini berarti beda ya. Menerima pujian dengan menjadikan pujian sebagai tujuan utama ya. Namun tetap kita memang berhati-hati, jangan kita terlalu bangga diri ya. Jadi puji tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta 1000 pujian ditujukan kepada kita tidak mendekatkan kita ke surga. Jadi jangan kita terlalu banggalah dengan pujian manusia ini. Ya, terlebih lagi pujian manusia banyak yang palsu. Ya. Banyak yang basa-basi saja. Ya. Jadi kadang pujian itu diarahkan kepada orang yang melakukan kesalahan juga. Dipuji dia. Ya. Bahkan dia sesat dipuji sehingga dia merasa nyaman dengan kesesatannya karena dipuji terus. Nah, bahaya ini. Jadi tidak serta-merta ya kita senang. Bahkan Nabi juga mengatakan man sarrathu hasanatu wa sa'athu sayyi'atu fadzalika mu'min. Orang yang senang dengan perbuatan baiknya dan sedih dengan perbuatan buruknya itu seorang mukmin. Ya, mudah-mudahan itu bukan termasuk riya dia ya. Yang riya itu menjadikannya tujuan dari ya amal itu sendiri ya. Wallahu a'lam. Satu lagi yang terakhir betul. Nah, saya pernah menegur orang, saya bilang gini, kenapa Bapak nggak pernah mau sholat jamaah? Dia jawab, saya takut syirik. Ya. Iya, ini juga syubhat ya dari syaitan. Jadi beramal karena pujian manusia itu riya juga. Dan meninggalkan ibadah karena celaan manusia itu sama juga. Syirik juga itu. Sama-sama karena manusia intinya.
Dia beramal karena siapa? Manusia. Ini dia tidak beramal karena siapa? Manusia, sama itu. Sama-sama bukan karena Allah. Jadi al-amalu li ajlin nas syirkun wa tarkul amal li ajlin nas juga syirk, sama ya. Jadi yang ikhlas itu beramal karena Allah, meninggalkan pun karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga tentu bahaya ya. Setiap mau beramal takut riya. Nah, ayo kita sholat, takut saya riya. Nah, disuruh bersedekah, takut riya. Kalau maksudnya hal tersebut membuat dia tidak beramal sama sekali, ya ini dia binasa juga jadinya. Jadi beramal tetap jalan, ya. Tapi yang dikondisikan tuh hati kita, ya. Bukan berhenti beramal, ya. Jadi takut riya itu bukan berhenti beramal. Takut riya itu tetap beramal, namun menghindari hal-hal yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam riya. Ya, mungkin demikian yang bisa kita jawab, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.